Bagaimana jika seorang jenderal yang sedang pulang kampung malah dipalak oleh oknum polisi, tetapi oknum tersebut memukuli ajudan jenderal, jenderal akhirnya turun tangan menghajar dan menyeret para oknum itu. Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Langit Klaten sore itu tampak murung, seperti menyimpan firasat yang tak bisa diungkapkan. Awan-awan kelabu menggantung rendah di cakrawala, mengguratkan warna kelabu ke hamparan sawah yang terbentang luas di kiri kanan jalan desa. Di dalam mobil dinas berwarna hitam legam, Jenderal Agus Widodo duduk tenang di kursi belakang, mengenakan jaket kulit hitam dan peci Kopassus yang diselipkan di pangkuannya. Matanya menatap keluar jendela, mengikuti ritme gerak dedaunan padi yang melambai tertiup angin sore. Wajah kerasnya yang penuh garis pengalaman sedikit melunak oleh pemandangan nostalgia itu. Setelah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia militer, dari hutan Papua sampai gurun perbatasan, ia akhirnya punya waktu untuk kembali ke tanah kelahirannya. Akhirnya aku pulang juga, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Kata-kata itu mengandung kelegaan, tapi juga tanda tanya. Masihkah desa ini seperti dulu? Di balik kemudi, Letnan Sigit, ajudan kepercayaan Agus, menyetir dengan konsentrasi tinggi. Usianya belum sampai 30, tapi wajahnya sudah menunjukkan bekas-bekas medan latihan yang keras. Jalan desa yang sempit, berkelok, dan dipenuhi lubang tidak membuatnya gugup. Dia terbiasa mengemudi dalam situasi yang lebih buruk. Jalan berlumpur di perbatasan Kalimantan, atau tikungan sempit di lereng Gunung Aceh. Di dashboard mobil, radio komunikasi militer dimatikan sementara. Hari ini bukan tentang operasi, melainkan keluarga. Masih jauh, Letnan, tanya Agus dari belakang. Tinggal 3 kilometer lagi, Jenderal. Lewat perbatasan kecamatan lalu masuk jalan kampung, jawab Sigit sambil sesekali melirik ke kaca spion tengah. Tapi diam-diam, perasaan tak nyaman merambat di dadanya. Suasananya terlalu sepi. Tak ada warga lalu lalang, padahal ini jam pulang kerja. Kekhawatiran Sigit terbukti benar saat mereka melewati tikungan kecil menuju perbatasan kecamatan. Di sana berdiri sebuah pos polisi tak resmi yang dibangun dari tenda terpal, tong minyak bekas, dan palang bambu. 3 pria berseragam polisi berdiri di tengah jalan dengan posisi menghalangi mobil yang melaju. Seragam mereka tampak kusam, tidak sesuai dengan standar. Salah satunya mengangkat tangan kanan, memberi aba-aba berhenti, sementara 2 lainnya memperhatikan sekitar seolah memastikan tak ada saksi. Spontan, Sigit memperlambat kendaraan. Matanya menilai tiap pergerakan ketiga polisi itu. Dari gerak tubuhnya, Sigit tahu mereka bukan polisi aktif yang sedang menjalankan tugas rutin. Ini bukan pos pengamanan, ini pos jebakan. Ia tahu betul pola seperti ini. Modus operasi liar, biasanya untuk pungli atau lebih buruk. Hidungnya mencium aroma masalah. Sigit melirik ke kaca spion tengah, memastikan perintah dari sang jenderal. "Perlu saya lewatkan saja, Jenderal?" Tanyanya cepat, tangannya tetap menggenggam setir erat. Agus menatap ke depan dengan mata tajamnya yang khas. "Berhenti, lihat dulu maunya apa," jawabnya tegas. Suaranya dalam dan tenang seperti biasanya. Nada suara orang yang sudah berkali-kali menghadapi ancaman nyata. Mobil dinas perlahan menepi ke sisi jalan. Ban depannya menggilas kerikil tajam hingga terdengar suara gemertak di bawah bodi. Ketiga polisi itu makin mendekat, kini dengan postur mengintimidasi. Salah satu dari mereka bahkan menyelipkan tangan ke pinggangnya, seolah siap mencabut sesuatu dari balik sabuk. Agus tetap duduk, diam, matanya mengawasi seperti elang. Sementara itu, Sigit mengambil napas panjang. Ia tahu situasi bisa berubah dalam sekejap. Salah satu dari oknum itu berjalan mendekat ke jendela pengemudi. Wajahnya kasar, berkulit gelap, dan matanya menyipit tajam seperti sedang menilai mangsa. Tanpa memberi salam atau perkenalan, ia langsung bertanya, "Mau kemana, Pak?" Suaranya berat dan bernada mencurigai. Sigit membuka kaca jendela sedikit, cukup untuk berbicara. "Urusan keluarga, ini mobil dinas TNI. Kami hanya lewat," jawabnya singkat. Tapi lelaki itu tak bergeming. Ia melirik pelat nomor merah kendaraan, lalu kembali menatap wajah Sigit seolah menantang. "Mau lewat? Bayar dulu, 500.000,
katanya blak-blak-belaan, sambil menengadahkan tangan. Dua rekannya mendekat, kini membentuk setengah lingkaran di depan mobil. Aura bahaya makin pekat. Sigit menatap mereka tajam. Ia sudah melihat banyak wajah kriminal di sepanjang kariernya, dan ini tidak jauh berbeda. Namun, yang tidak mereka tahu, mereka baru saja menyentuh ekor harimau. Kalau mau lewat sini, bayar dulu 500.000. Ulang polisi itu lebih keras, kali ini sambil menyodorkan tangan kotor yang dipenuhi bekas luka dan kapalan. Senyumnya tipis tapi mengancam. Di belakangnya, dua rekannya mulai mendekat, membentuk barikade tak resmi yang menutup jalan. Salah satunya memutar-mutar pentungan di tangan, sementara yang lain menatap tajam ke arah mobil dinas, menilai apakah di dalamnya ada barang berharga yang bisa mereka sita. Ini bukan prosedur, tak ada surat tugas, tak ada tanda operasi resmi. Bahkan tidak ada papan informasi razia yang seharusnya dipasang jika memang mereka bertugas. Mereka hanya 3 preman berseragam yang kebetulan punya kewenangan. Udara sekitar terasa menegang. Burung-burung di kabel listrik pun mulai terbang, terganggu oleh aura kekerasan yang mulai mengental di udara. Sigit merasakan semua ini. Naluri militernya tak pernah salah. Mereka bukan hanya ingin uang, mereka ingin unjuk kuasa. Sigit menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang mulai memanas. Wajahnya tetap dingin, tapi suaranya berubah lebih tegas. Kami tidak membayar pungli. Kalian tahu ini mobil siapa? Tanyanya. Matanya menatap langsung ke polisi yang berdiri paling dekat. Tapi bukannya gentar. Si polisi malah tertawa kecil, sinis. Kami nggak peduli mobil siapa. Di sini jalan kami yang atur, katanya. Nada suaranya berubah, menyiratkan arogansi sekaligus ancaman. Ia meludah ke samping, lalu mendekat lebih jauh. Kini hampir menyentuh pintu mobil. Sementara itu, dua rekannya sudah bersiaga di sisi lain kendaraan. Membuat seolah-olah ini bukan sekadar pemalakan, tapi penyergapan kecil. Sigit tahu dia hanya perlu satu kalimat dari Jenderal Agus untuk mengakhiri ini dengan kekuatan. Tapi sejauh ini, Agus masih diam di kursi belakang, menunggu apakah anak buahnya bisa menyelesaikan ini sendiri. Ketegangan memuncak. Keringat mulai mengalir di pelipis, bukan karena panas, tapi karena medan psikologis yang berubah drastis. Ketika salah satu dari mereka tiba-tiba mencoba membuka pintu mobil dari luar, itulah batas kesabaran Sigit. Ia langsung membuka pintu pengemudi dan keluar dengan gerakan cepat namun terkontrol. Tubuhnya berdiri tegap, kaki sedikit mengangkang seperti siap bertarung, tangan kanannya menutup pintu dengan bunyi keras. Polisi yang tadi mencoba membuka pintu sedikit mundur karena terkejut. "Jangan sentuh mobil ini," ucap Sigit dingin. Matanya menyala penuh amarah yang ditahan. Suaranya tak keras, tapi penuh tekanan. Ketiga polisi itu refleks memasang sikap defensif, tapi Sigit tidak bergerak lebih jauh. Ia hanya berdiri, menunjukkan bahwa dia bukan warga biasa yang bisa diancam dan ditindas. Di balik ketenangan wajahnya, tubuhnya sudah siap bertarung. Dari arah belakang, Jenderal Agus masih belum bersuara. Tapi dia membuka kaca sedikit, cukup untuk mengamati situasi. Ia tahu, ini sudah diambang konflik fisik. Dan dia tahu juga, anak buahnya lebih dari siap. Polisi yang tadi ditahan langkahnya oleh ucapan Sigit kini kehilangan kesabaran. Dengan gerakan kasar, dia mendorong dada Sigit keras-keras. "So jago kau!" bentaknya. Namun sebelum tubuhnya kembali ke posisi siap, Sigit sudah bergerak. Tangannya berputar cepat dan menghantam rahang polisi itu dengan satu pukulan telak. Suara benturan keras terdengar, dan tubuh pria itu langsung terlempar ke belakang, menghantam tiang bambu pos mereka hingga roboh. Dua polisi lainnya langsung menyerang bersamaan. Satu mengayunkan pentungan ke arah kepala Sigit, sementara yang lain mencoba menyeruduk dari samping. Tapi Sigit telah membaca gerakan mereka sejak awal. Ia menunduk, menghindari pentungan pertama, lalu memutar tubuh sambil menyikut penyerangnya. Tubuh lawannya terhuyung ke samping, kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, jalanan desa yang sepi tadi berubah menjadi medan baku hantam yang brutal. Dan Sigit, meski sendirian, berdiri tanpa gentar di tengahnya. 3 polisi, dengan keunggulan jumlah dan senjata tumpul di tangan, seharusnya bisa menguasai situasi. Tapi mereka tak tahu siapa yang mereka hadapi. Sigit adalah anggota aktif Kopassus,
yang sudah melewati pelatihan paling berat di negeri ini. Dari jungkir balik di lumpur Merapi, hingga pertempuran hutan di perbatasan Papua. Ia bergerak seperti bayangan, cepat dan mematikan. Setiap pukulan dan tendangannya tepat sasaran. Salah satu polisi berhasil mengayunkan pentungan ke arah punggungnya. Namun Sigit memutar tubuh, menahan serangan dengan lengan kiri, lalu menendang lutut lawannya hingga ambruk. Polisi kedua mencoba menghantam dari belakang, tapi Sigit menunduk, memutar, lalu menghajar perutnya dengan lutut. Napas mereka satu persatu mulai tercekat. Tak sanggup lagi menyerap kecepatan reaksi prajurit yang mereka remehkan tadi. Di sisi jalan, mobil dinas masih diam. Kaca belakang terbuka sedikit, cukup bagi Jenderal Agus melihat bagaimana ajudannya menghadapi 3 orang tanpa bantuan. Tapi wajahnya tetap tenang. Ini belum waktunya ia turun tangan. Saat Sigit tengah sibuk menghadapi 2 lawan. Salah satu polisi yang sebelumnya terjatuh bangkit pelan dari tanah. Dengan langkah pincang tapi penuh amarah, ia mengayunkan gagang senjatanya. Sebuah popor pendek dari kayu yang biasa dipakai untuk menggertak. Tepat ke punggung Sigit. Bunyi benturan keras terdengar. Sigit mengerang pelan, tubuhnya terhuyung dan nyaris jatuh tersungkur ke aspal kasar. Detik itu juga, suasana berubah. Dari dalam mobil, terdengar suara pintu terbuka pelan. Sosok Jenderal Agus Widodo turun dari kursi belakang. Langkahnya tenang, namun membawa aura kemarahan yang tertahan. Ia tidak berteriak, tidak memberi aba-aba. Tapi sorot matanya cukup untuk membungkam 3 oknum itu, jika mereka tahu siapa yang berdiri di depan mereka sekarang. Angin sore berembus pelan, menerbangkan debu dan daun-daun kering saat Agus berdiri di pinggir jalan. Wajahnya keras seperti batu, matanya menyala seperti bara api, dan ketiganya belum tahu bahwa mereka baru saja melangkahi garis merah terakhir. Langkah kaki Agus perlahan namun mantap menghentak tanah, menghasilkan ritme seperti genderang perang yang tak terdengar oleh telinga biasa. Tapi jelas, terasa di dada mereka yang menyaksikan. Langkah itu membawa bobot ribuan misi operasi, dendam terhadap korupsi, dan amarah seorang prajurit yang tanah kelahirannya dirusak oleh penegak hukum palsu. Ketiga polisi itu menoleh bersamaan, dan untuk sesaat waktu seakan berhenti. Salah satu dari mereka, yang kini berdiri paling belakang, mengenali sosok itu. Matanya membelalak, napasnya tercekat. Itu Agus Widodo, bisiknya. Nyaris tak terdengar. Tapi cukup untuk membuat 2 temannya menoleh cepat, wajah mereka berubah. Tidak lagi congkak, melainkan panik. Mereka tahu nama itu. Mereka pernah mendengarnya di televisi, di ruang penyuluhan internal. Sosok legendaris yang biasa disebut dalam bisik-bisik tentara dan polisi. Tapi tak pernah mereka bayangkan akan berhadapan langsung. Kini mereka berdiri hanya beberapa meter dari legenda hidup. Dan mereka sudah membuat kesalahan besar. Tanpa perlu berbicara, tanpa basa-basi atau peringatan, Jenderal Agus melangkah lebih dekat dan langsung menghantamkan tinjunya ke perut polisi terdekat. Pukulan itu datang dengan kecepatan dan kekuatan seperti palu godam. Tubuh polisi tersebut terangkat dari tanah seolah ditabrak truk kecil, lalu terlempar ke belakang, berguling 2 kali sebelum tergeletak diam. 2 lainnya yang masih berdiri langsung bereaksi. Satu mencoba lari ke arah kiri jalan, satunya lagi nekat menyerang, dengan pentungan terangkat setinggi. Namun Agus lebih cepat. Ia berbalik arah, menghindar dengan 1 langkah miring, lalu menghajar rahang penyerangnya dengan siku kanan. Suara tulang beradu terdengar jelas. Yang terakhir bahkan tak sempat berpikir. Sebuah tendangan ke dada membuatnya terpental ke dinding pos dadakan hingga roboh. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semua perlawanan sudah berakhir. Jalan desa yang tadi jadi ajang pemalakan kini berubah menjadi arena keadilan jalanan yang ditegakkan tangan besi. Ketiga oknum polisi itu kini tergeletak di tanah, tubuh mereka mengerang kesakitan, beberapa memegangi bagian yang memar atau mungkin patah. Satu di antaranya mencoba merangkak, tapi tubuhnya tak sanggup berdiri. Agus melangkah pelan ke arah Sigit lalu menarik borgol dari sabuk milik ajudannya. Dengan 1 gerakan tangan, ia melemparkan borgol itu ke arah Sigit. Ikat mereka, ucapnya pendek.
tanpa emosi. Nada suaranya seperti perintah di medan tempur, tegas, dan tak bisa dibantah. Meski tubuhnya masih terasa nyeri akibat pukulan tadi, Sigit langsung bergerak. Dengan cekatan, ia memborgol tangan mereka satu persatu di belakang, memastikan posisi mereka tidak memungkinkan untuk melawan balik. Tak ada kata keluar dari mulut ketiga oknum itu. Rasa takut menelan ego dan keberanian palsu mereka. Di kejauhan, suara burung kembali terdengar, seolah mengisi kekosongan suara manusia. Tapi satu hal jelas, harga yang harus mereka bayar hari ini jauh lebih mahal daripada Rp500.000. Tak lama setelah situasi terkendali, sebuah suara kendaraan berat terdengar dari kejauhan. Dari balik tikungan, muncullah panser kecil berwarna hijau tua, dengan lambang baret merah di bodi sampingnya. Kendaraan itu merupakan bagian dari iring-iringan pengamanan jarak jauh Jenderal Agus, yang selalu menjaga jarak 1 kilometer di belakang sesuai protokol. Dengan isyarat tangan yang nyaris tak terlihat, Agus memanggil mereka. Panser langsung menepi dan berhenti di sisi jalan. Dua anggota Kopassus berseragam lengkap, mengenakan helm tempur dan rompi anti peluru, turun tanpa banyak bicara. Wajah mereka tenang, seperti prajurit yang sudah terbiasa melihat medan konflik lebih berat dari ini. Tanpa perlu penjelasan, mereka langsung membuka pintu belakang panser, bersiap mengevakuasi atau membawa siapapun yang diperintahkan oleh jenderal mereka. Ketegasan terpancar dalam gerakan mereka. Hari ini bukan hanya tentang menegakkan disiplin, tapi tentang memberi pelajaran bahwa hukum tidak bisa dibeli di tanah tempat seorang prajurit dilahirkan. Jenderal Agus berjalan mendekati para oknum polisi yang telah diborgol dan kini duduk terdiam dengan napas tersengal. Ia menatap mereka satu persatu, bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan dingin dan penuh kekecewaan. "Kalian sudah lupa sumpah kalian," ucapnya datar, lalu memberi aba-aba pada Sigit. "Ikat jadi satu, pakai tali baja." Dua prajurit Kopassus segera mengeluarkan gulungan kabel baja dari dalam panser. Dan tanpa banyak bicara, mulai melilitkan tali itu ke tubuh para polisi, seperti mengikat kayu gelondongan. Ketiga oknum itu mulai merengek, salah satunya berkata lirih, "Ampun Jenderal, kami khilaf." Agus hanya menatapnya sebentar, lalu berkata, "Kita antar ke kantor propam, tapi lewat jalan panjang." Kalimat itu bagai palu vonis. Tidak ada jeritan, hanya suara lirih penuh ketakutan. Mereka sadar, ini bukan lagi soal hukum, tapi tentang kehormatan yang telah mereka lumat sendiri. Tak ada belas kasih bagi pengkhianat tugas. Panser mulai bergerak perlahan, rodanya yang besar menggiling jalan kerikil, dan tanah desa yang kasar. Tali baja yang terikat di bagian belakang panser mulai menegang, menyeret tubuh ketiga polisi itu sejauh beberapa meter, kemudian ratusan meter. Mereka tidak diseret dengan kecepatan tinggi, tetapi cukup untuk membuat setiap kerikil dan batu tajam menggores pakaian dan kulit mereka. Tidak sampai melukai parah, tapi cukup menyakitkan dan, lebih dari itu, menghancurkan ego mereka. Jeritan pelan dan rintihan memenuhi udara. Di sisi jalan, warga mulai berdatangan, penasaran oleh suara kendaraan militer dan keributan yang tak biasa. Beberapa dari mereka segera mengangkat ponsel, merekam adegan itu dengan wajah kaget, bahkan takut. Mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, tapi insting mereka tahu, ini bukan sekadar razia atau insiden biasa. Ini adalah penegakan kehormatan. Dan di tengahnya berdiri sosok yang sangat mereka kenal. Sosok yang dulu hanya mereka dengar lewat kabar TV nasional. Semakin banyak warga berdatangan, dan suasana berubah dari ketakutan menjadi kekaguman. Bisik-bisik pelan mulai terdengar di antara mereka. Seorang pria paruh baya dengan kaos oblong berkata lirih, "Itu Pak Agus. Agus Widodo." Seorang ibu menambahkan, "Yang dulu ke Papua kan, yang selamatin Sandera." Wajah-wajah yang semula tegang berubah menjadi penuh hormat. Tepuk tangan spontan terdengar dari beberapa sudut. Seorang pemuda berteriak lantang, "Itu Pak Kause, anak Wonosari, Jenderal Kopassus." Teriakan itu menyulut semangat orang-orang sekitar. Sorak-sorai mulai menggema. Panser terus melaju perlahan, bagai kendaraan perang yang menuntun keadilan ke jalan yang seharusnya.
Di belakangnya, 3 oknum polisi tertunduk lesu, malu sekaligus ngeri. Sementara itu, warga mengangkat tangan ke dada, memberi hormat tanpa disuruh. Tak ada yang berani mendekat, tapi aura kebanggaan menyelimuti suasana. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rakyat melihat keadilan ditegakkan di jalan mereka sendiri. Setelah memastikan para oknum itu dibawa oleh Panser menuju pos militer terdekat untuk ditransfer ke Propam, Agus kembali ke mobilnya dengan langkah pelan. Tanpa ekspresi berlebihan, ia membuka pintu dan duduk kembali di kursi belakang. Wajahnya tetap dingin, tapi ada ketenangan di balik sorot matanya. "Kita lanjut ke rumah," ucapnya pelan namun tegas. Letnan Sigit mengangguk. Tubuhnya masih terasa ngilu, tapi matanya menyala karena rasa hormat dan kebanggaan. Ia segera menyalakan mesin dan mobil kembali melaju perlahan menyusuri jalan desa. Di belakang mereka, suara riuh warga masih terdengar. Campuran antara tepuk tangan, teriakan hormat, dan langkah kaki yang membuntuti dari kejauhan. Tapi Agus tidak menoleh. Baginya, ini bukan pertunjukan. Ia hanya menjalankan tugas moralnya. Sementara itu, Sigit mencuri pandang lewat spion. Melihat sosok tuannya duduk tenang, tak banyak bicara, seperti pahlawan yang tak butuh tepuk tangan. Di dalam mobil yang kembali meluncur menyusuri jalur kampung, Agus memejamkan mata sejenak. Bukan karena lelah, melainkan karena pikirannya mulai mencerna kejadian tadi dengan tenang. Dalam diamnya ia berbicara perlahan, seolah pada dirinya sendiri. Negeri ini masih butuh banyak pembersihan, bahkan di tempat sekecil ini. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan jujur. Letnan Sigit yang mendengar dari depan hanya mengangguk pelan. Suara mesin mobil mengiringi kesunyian mereka. "Mereka tadi sudah salah orang, Jenderal," ucap Sigit kemudian. Nada suaranya lebih ringan, namun dengan keyakinan penuh. Agus membuka mata, tersenyum tipis, senyum seorang veteran yang tahu bahwa pertempuran terbesar bukan selalu dengan senjata, tapi melawan pengkhianatan di antara seragam. Mobil terus melaju menuju rumah masa kecil sang jenderal, di mana orang tua menanti, tak tahu bahwa hari itu, anak mereka baru saja menegakkan keadilan di tengah jalan tanah kelahirannya sendiri.